Mari kita bersama-sama siapkan hati kita kembali di dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami kembali untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini belum sempat untuk hadir beribadah secara onsite. Kami memohon kemurahan-Mu Tuhan untuk hari ini dalam ibadah ini Tuhan berkenan untuk memberkati setiap kami, membawa kami sujud di dalam hati kami menyembah-Mu Tuhan. Dan biarlah ibadah kami hari ini berkenan di hati-Mu, dan setiap kami hari ini sungguh-sungguh mengalami kehadiran-Mu, dan sungguh mengalami berkat-Mu Tuhan yang Kau limpahkan kepada kami. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kekurangannya, memohon Tuhan urapan-Mu, pertolongan Roh Kudus yang memimpin kami masuk ke dalam kebenaran firman-Mu sendiri. Biarlah Tuhan Kau berkenan untuk berbicara kepada kami. Beri hati seorang murid untuk kami tetap belajar firman-Mu. Beri kami hati seorang hamba yang mendengar dan mentaati firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara silakan duduk kembali. Saudara-saudara, pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan tentunya Merry Christmas lebih awal kepada saudara. Dan kesempatan yang sangat berharga ini adalah satu kesempatan di mana kita bersama-sama syukuri bahwa Tuhan telah membawa kami kembali untuk beribadah. Saya tidak tahu sudah berapa lama kita dapat bersama-sama beribadah secara onsite, tetapi kesempatan Natal ini adalah satu kesempatan di mana hampir di seluruh GKY mengadakan Natal secara onsite. Dan saudara-saudara, jikalau Tuhan berikan kami kesehatan, itu berarti kita diberi kesempatan untuk kita dapat datang bersama-sama untuk beribadah kepadanya. Saudara, selamat hari Natal, dan biarlah kasih karunia Tuhan dan segala berkat di dalam kasih karunia-Nya dilimpahkan kepada kita. Damai sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini saudara, kita akan fokus pembahasan kita di dalam ibadah ini, saudara, dengan tema yang dikaitkan dengan gembala-gembala adalah orang-orang yang pertama mendapatkan berita dari para malaikat, saudara, tentang kelahiran juru selamat di kota Daud. Saudara, menarik sekali pada waktu kita akan bersama-sama mendengarkan lagi berita yang sama. Sekian tahun kita dengar berulang kali, saudara ya. Dan saya juga tidak tahu berapa banyak kali saya memberitakan bagian daripada firman Tuhan ini, saudara. Saudara, kita akan bersama-sama kembali, saudara, mendengar bagian firman Tuhan ini yang kita ambil dari Lukas pasal yang kedua ayat 8 hingga ayat yang ke-20. Nah, saudara, bagian firman Tuhan ini tentunya saudara hampir sudah boleh hafal ya, saudara ya, bagian ini. Namun kita berdoa semoga Tuhan selalu berbicara dan selalu ada satu pencerahan baru di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Lukas pasal yang kedua ayat 8 hingga ayat yang ke-20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Terus sebelum lebih lanjut kita baca, saya ingin sedikit menjelaskan tentang pengertian yang ada dikaitkan dengan di daerah itu. Nah, saudara, di dalam terjemahan Mandarinnya, saudara, ada satu pengertian yang tidak ada dalam terjemahan ini adalah Zai Pelihen de Yetili. Artinya, saudara, di padang yang tidak jauh dari Bethlehem. Nah, saudara, pengertian ini menolong kita untuk mulai memahami siapa sebenarnya gembala-gembala yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Saudara, kalau kita memperhatikan Bethlehem, saya kira di antara kita ada yang sudah pernah ke Bethlehem, tapi tentunya kita tidak terlalu banyak juga meneliti kondisi Bethlehem, karena kita kebanyakan kan cuma jalan-jalan, saudara ya, lihat tempat-tempat tertentu. Tapi saudara, menurut beberapa penelitian bahwa sebenarnya tidak terlalu banyak tempat yang boleh dikatakan sebagai tempat di mana orang itu memang mengembalakan ternak mereka. Karena kebanyakan di sekitar Bethlehem itu adalah field, saudara ya, atau mungkin ladang yang dikaitkan dengan ladang-ladang gandum dan tempat-tempat yang dimana orang bercocok tanam. Jadi saudara-saudara, sebenarnya
Kalau kita melihat kondisi seperti ini, maka kita menyadari bahwa para gembala itu bukan gembala-gembala biasa. Kemungkinan saudara-saudara mereka adalah orang-orang yang tinggal sekitar Bethlehem, yang memiliki ternak sehingga mereka gembalakan. Saudara masih ingat Raja Daud juga seorang gembala. Tapi dia bukan seorang yang barangkali memang kerjaannya peternak, ya, atau jual beli ternak. Saudara, kita juga tahu, saudara, pada waktu di Perjanjian Lama dicatat tentang Ruth, saudara. Pada waktu Ruth kembali ke Bethlehem, itu saatnya mereka musim menuai. Saudara, dikatakan di tempat di mana sekarang gembala ini berada, kemungkinan adalah saat setelah menuai dan hujan turun, saudara, maka rumput-rumput yang segar itu bertumbuh, dan ternak-ternak itu adalah saat yang paling baik membawa mereka ke sana. Nah, juga kemungkinan saudara bahwa para gembala ini adalah imam-imam yang pada waktu itu orang-orang Lewi yang bertugas di Bait Allah, yang dimana Bait Allah itu ada keperluan saudara untuk ternak-ternak itu tidak bercacat, sehingga mereka itu menjaga kawanan domba itu dengan baik untuk kebutuhan seremonial, persembahan korban. Saudara, saya ingin menjelaskan ini supaya kita menyadari bahwa mereka itu bukan orang yang sama sekali tidak menahu tentang apa yang sebenarnya yang nanti akan diberitakan kepada mereka oleh malaikat. Dan lebih daripada itu, saudara, kita juga jangan mengira bahwa mereka itu adalah dirty, poor, or maybe smelly shepherd, saudara, ya. Mereka adalah orang-orang yang cukup punya pemahaman. Nah, saudara, kalau kita melihat terjemahan di dalam bahasa Inggris dikatakan, they are shepherds living out in the field nearby Bethlehem. Saudara, mereka adalah orang-orang yang tidak tinggal jauh dari Bethlehem. Jadi saudara bukan orang yang terlalu jauh daripada kehidupan di kota Bethlehem, tapi orang yang dekat sekali. Saudara, kita lanjut sekali, saudara. Pada malam itu, saudara, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Saudara, saya percaya kita pun juga pasti punya pengalaman yang tidak jauh berbeda dengan para gembala, jikalau tiba-tiba saudara-saudara ada malaikat yang berdiri di sekitar kita, saudara. Nah, saudara, satu peristiwa yang luar biasa mengejutkan, saudara-saudara. Karena untuk sekian lama, saudara-saudara, ya, tidak pernah terjadi selain mungkin peristiwa Sakaria sebelumnya, dari Imam Sakaria yang melihat malaikat datang kepadanya. Maka gembala ini adalah kelompok orang yang kedua yang kemudian mendengar bagaimana berita itu disampaikan kepada mereka. Lalu saudara, ini ya berita yang penting sekali. Semoga berita ini juga saudara menjadi satu berita yang ditujukan kepada kita secara pribadi. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya kira berita ini tentunya tidak banyak penjelasan dari malaikat, tapi para gembala tahu. Hingga besar kemungkinan mereka adalah orang juga tahu bahwa akan lahir seorang Mesias di dalam nubuat Perjanjian Lama, dan luar biasa sekali berita itu diberitakan kepada mereka pada malam itu. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara mereka yang berkenan kepadanya. Saudara, saya bisa membayangkan kalau andai kata ini terjadi zaman ini, pasti saudara sudah viral kemana-mana, saudara, ya. Karena orang dengan mengambil gadgetnya udah bisa merekam peristiwa yang luar biasa itu, apalagi dengan paduan suara yang wah luar biasa, saudara. Kita tidak bisa membayangkan, ya. Ini paduan suara malaikat yang menyanyi memuji Tuhan. Saudara, peristiwa itu berlanjut, saudara, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitakan Tuhan
kepada mereka, kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkan heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat yang ke-19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara, ayat ini kadang-kadang sering kita lewatkan, saudara. Tapi pagi ini saya secara khusus saya tidak ingin lewatkan pengertian yang sangat menarik ini, saudara. Ayat ini seakan-akan disisipkan di tengah-tengah berita penting tentang Natal. Tetapi ada satu catatan, Maria menyimpan semua itu dalam hatinya dan merenungkannya. Betapa sering saudara-saudara, betapa banyak sekali berita yang begitu penting bagi kita, yang kita dengar menarik tapi kita tidak pernah menyimpannya dengan baik dan merenungkannya. Maria adalah seorang tokoh yang luar biasa kalau kita tahu cerita saudara tentang bagaimana pada waktu Yesus berusia 12 tahun di bait Allah dia bertukar pikiran. Dia berdiskusi dengan para ahli Taurat, saudara. Dan Maria dan Yusuf mencari dia kemana-mana tidak menemukan. Lalu mereka menemukan dia di bait Allah. Lalu sedikit nada menegur, apa yang kamu telah perbuat sehingga menyebabkan kami mencarimu di mana-mana. Lalu Yesus menjawab, tidakkah seharusnya saya berada di dalam rumah Bapakku? Kata itu menurut Maria itu luar biasa. Dan dicatat saudara kalau saudara membaca dengan baik. Maria menyimpan hal itu dalam hatinya. Maria adalah seorang yang dapat menyimpan sesuatu yang baik dalam hatinya. Berita yang sungguh-sungguh penting sekali dia simpan dalam hatinya. Saudara, hari ini betapa banyak berita-berita Natal yang kita dengar di tahun-tahun yang lalu pun kita sudah tidak banyak ingat ya saudara. Tapi barangkali kalau ada sesuatu yang begitu penting sekali yang barangkali mengenah kita pada sesuatu ketika itu, kita mengingatnya selalu dan merenungkannya. Saudara, satu hal yang menarik sekali. Kita kembali kepada ayat yang ke-20, saudara. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan yang mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, dari apa yang barangkali menjadi pembacaan yang kita sudah sangat familiar ini saudara. Lalu coba kita bandingkan bagaimana respon daripada gembala dibandingkan dengan hari ini gereja-gereja dalam merayakan Natal. Meresponi Natal. Apa kira-kira perbedaan yang betul-betul patut untuk menjadi satu catatan bagi kita untuk menjelang kita bersama-sama nanti akan memperingati juga Natal. Dan perayaan-perayaan yang setelah hari ini, saudara, minggu ini. Kita sudah masuki minggu Advent yang ketiga, minggu depan minggu Advent yang keempat, saudara. Saudara-saudara, apa yang menarik sekali. Saudara, saya jujur untuk mengakui bahwa sebetulnya bagian firman Tuhan saya mempunyai banyak sekali catatan khotbah saya, saudara, tentang bagian firman Tuhan ini. Saya hampir tidak perlu persiapan, saya bisa ambil salah satunya dan saya khotbahkan, saudara. Saya masih ingat semuanya. Tetapi saudara, saya tidak pernah melakukan hal itu karena saya selalu mengingat bahwa firman Tuhan itu kita beritakan bukan sesuatu yang usam, tetapi sesuatu yang setiap kali adalah harus menjadi sesuatu yang dari apa yang Tuhan katakan kepada saya dan apa yang saya harus sampaikan kepada saudara-saudara. Tapi saudara, kali ini menarik sekali, saya melihat bahwa ada sesuatu perbedaan yang patut untuk kita catat, saudara. Apa yang menjadi respon daripada gembala ini berbeda sekali dengan barangkali hari ini, saudara, kebanyakan kita dalam menghadapi Natal. Saudara, kata itu barangkali bisa saya simpulkan, hari ini saudara-saudara, gereja-gereja menghadapi Natal itu lebih banyak titik berat pada perayaannya, saudara-saudara. Nah, saudara tidak melihat gembala-gembala ini dengan hati yang seperti itu, saudara, mereka menghadapi berita yang disampaikan oleh malaikat. Mungkin karena itu Natal pertama ya. Tetapi saudara-saudara,
bukankah hari ini saudara-saudara, di dalam setiap kali hari Natal kita menghabiskan begitu banyak waktu saudara-saudara. Untuk kita dari dekorasi Natal, dari persiapan Natal dan acara nanti Natal, sedemikian banyaknya waktu yang kita pakai saudara-saudara. Tapi justru saudara-saudara kita perlu belajar daripada para gembala ini saudara-saudara. Saudara, kalau kita melihat respon mereka seperti ini saudara. Yang pertama, melihat apa yang terjadi seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Saudara, di dalam terjemahan lain dikatakan, marilah kita melihat apa yang telah digenapi. Apa yang sudah digenapi. Jadi dengan kata lain, mereka terima berita dari malaikat itu dan mereka percaya. Namun tidak hanya berhenti pada percaya, tapi mereka ingin mengalami apa yang terjadi itu saudara-saudara. Bukankah ini yang selalu menjadi suatu pergumulan kita hari ini saudara, karena sudah terlalu biasa kita merayakan Natal. Sampai kita tidak lagi perlu berpikir panjang, kita tahu Natal tidak lebih dari lagunya ini, acaranya seperti ini, dekorasinya seperti ini. Tapi apakah ada terselubung di dalam seluruh atau mungkin dibalik daripada semua kegiatan Natal dan persiapan itu, ada kerinduan kita kepingin mengalami pengalaman yang luar biasa lagi itu di dalam kaitannya dengan Natal itu. Apakah Natal hari ini bagi kita artinya saudara-saudara? Saudara, pada waktu kita berbicara tentang Natal, kita berbicara tentang sesuatu acara yang tiap tahun datang dan tiap tahun pergi saudara. Christmas come and Christmas go saudara ya. And left nothing saudara ya. Kadang-kadang kita hanya berpikir sekali. Saya bertanya kepada panitia-panitia persiapan Natal, apa kira-kira acara Natal tahun ini? Wah, acara Natal tahun ini banyak sekali. Wah, ada ini, banyak sekali saudara. Dan saudara-saudara itu menguras seluruh gereja saudara-saudara di dalam persiapan Natal yang akan dilakukan. Tapi justru barangkali kita kurang mempersiapkan hati kita dengan kerinduan yang dalam apa yang Tuhan ingin sekali lagi memberi konfirmasi dalam hati kita tentang kelahirannya Dia. Peristiwa itu sudah terjadi. Tetapi apakah yang mendalam membuat hidup kita hari ini dari tahun lepas tahun pada waktu kita merayakan Natal, ada suatu pembaruan dan konfirmasi kepada kita bahwa Dia sudah lahir. Dan apakah itu artinya saudara-saudara kalau Dia sudah lahir bagi kita? Saudara, tahun ini barangkali khusus sekali karena kita sudah sekian tahun tidak merayakan Natal secara onsite saudara-saudara. Tapi tahun ini barangkali berita ini penting sekali untuk kita karena kita mulai kembali lagi saudara. Kita mengingat 3 tahun ini banyak orang-orang yang kita kenal dengan baik sudah bersama-sama dengan Tuhan. Ada orang-orang yang merasakan tuh bahwa tahun ini mereka merayakan Natal tidak lagi bersama dengan keluarga mereka. Saudara, tentu terselip banyak sekali kehilangan ya, dan juga rasa perasaan yang sedikit tidak biasa saudara-saudara. Bukankah hari ini saudara pada waktu kita mempersiapkan Natal dan mendengar apa yang dikatakan oleh para gembala ini saudara, mari kita melihat apa yang sudah terjadi. Karena saudara-saudara, kuncinya bukan pada keadaan lancar maka kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena kita hari ini sehat kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan hari ini karena kita diberkati kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan hari ini karena keadaan aman. Bukan kita bersyukur karena sekedar wah Jakarta tidak terkena dampak gempa saudara. Lalu apakah kita bisa katakan kita bersyukur sementara ada orang yang mengalami penderitaan dan pergumulan? Kadang-kadang begitu kontras sekali. Saudara, kebanyakan saudara kita bersyukur kepada apa yang ada pada kita. Apa yang telah diberikan kepada kita. Saudara, mari kita mulai berpikir, saudara, memfokuskan pikiran kita kepada apa yang telah Tuhan lakukan di dalam perkara besar dalam hidup kita yang membuat hari ini di tengah-tengah badai dan taufan dalam kehidupan kita, di tengah-tengah segala yang tidak lancar, di tengah-tengah segala kehilangan dan pergumulan hidup ini, kita bisa katakan Tuhan, aku bersyukur. Semua boleh tidak ada sekalipun. Namun engkau sudah ada, engkau lahir bagi saya. Dan itu yang membuat hidup kita hari ini memiliki satu kepastian saudara-saudara. Karena Dia sudah lahir.
Apakah Natal ini menjadi satu momen kembali saudara-saudara? Kita dibawa dekat kepada Tuhan dan kembali untuk menyelami secara sangat mendalam bahwa kelahirannya itu bukan satu perayaan yang sekedar Christmas come, Christmas go. Tapi sesuatu yang membawa hati kita meyakini kembali bahwa betapa luar biasa anugerah Tuhan karena Dia tidak hanya berikan kepada kita sesuatu yang usang karena waktu. Dia tidak memberikan kita kepada sesuatu yang hari ini kita bersyukur mungkin besok tidak lagi. Tetapi Dia memberikan kita ke sesuatu yang tidak pernah kita tidak bisa syukurin, saudara. Karena Dia memberikan sesuatu yang tidak mungkin diberikan oleh siapapun dari dunia ini kepada kita. Yaitu kelahirannya Dia sendiri. Pada waktu firman Tuhan beritahukan bahwa kalam menjadi hidup dan hidup di tengah-tengah manusia penuh kasih karunia. Itulah Natal, saudara-saudara. Itulah Natal, itulah kelahirannya Dia. Dia tidak hanya memberikan ala kadarnya, Dia tidak memberikan sedekah kepada kita. Tetapi Dia memberikan sepenuhnya, penuh dengan kasih karunia. Penuh dengan berkat dan kasih karunia. Saudara, Natal ini menjadi momen yang dimana membawa kita, saudara, dekat kembali di dalam kelahirannya Dia dan peristiwa itu. Mari kita bersama-sama melihat apa yang sudah terjadi kepada kita. Itu terjemahan untuk para gembala yang mengajak kita. Mari jemaat sekalian kita bersama-sama melihat apa yang sudah terjadi dan apakah makna yang secara pribadi itu kepada kita. Yang kedua, saudara-saudara, gembala itu memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Saudara, hari ini berita itu begitu luar biasa ya di sosial media. Kita hampir sulit sekali percaya, saudara-saudara ya. Karena berita yang satu akan disanggah oleh berita yang lain. Berita yang satu akan diprotes oleh berita yang lain. Dan saudara-saudara kita sulit sekali, saudara, untuk membedakan yang mana yang benar, saudara. Ataupun kalau kadang ada kebenarannya, tapi lebih banyak hal yang barangkali meragukan. Saudara, kita hidup dalam satu dunia di mana kita sulit mempercaya orang lain hari ini, saudara. Kita hidup di satu dunia di mana kita tidak percaya bahkan pada diri kita sendiri seringkali, saudara. Saudara, begitu banyak hal yang seliweran ya di dalam kehidupan kita ini, saudara. Barangkali sesuatu yang kita tidak lihat, saudara. Tapi begitu banyak hal yang negatif, saudara, di dalam kehidupan kita ini. Saudara, hari ini barangkali kalau saudara PCR test, saudara kepingin hasilnya itu negatif ya. Tapi saudara, untuk hal ini saudara kita perlu mencari yang positif, saudara. Berita yang positif. Dan yang positif itu selalu dikaitkan dengan orang yang memberitakan berita itu. Saudara, para gembala tidak memberitahukan sesuatu yang mereka dengar dari orang lain, atau mereka yang download dari orang lain. Tapi para gembala ini memberitakan berita yang mereka alami secara sendiri. Apa yang sudah terjadi. Saudara, kira-kira kalau saudara hari ini kita akan memberitakan berita Natal, apa yang kita akan katakan kepada orang di sekitar kita? Ayo datang ke gereja ya. Hari Natal ini di GKI Kebayoran sudah onsite. Bagus loh acaranya, dekornya juga menarik sekali tahun ini. Ayo ya datang ke Kebayoran nanti setelah Natalan ada acara Ramatama misalnya. Dan jangan lupa ada hadiah Natal ya. Saudara, tidak salah kalau kita beritahukan untuk sekedar untuk mau ngajak orang. Tapi itu bukan berita Natal yang sesungguhnya kita harus sampaikan, saudara. Itu barangkali berita yang sifatnya informasi, saudara. Tapi berita yang Natal yang kita harus beritakan adalah berita di mana tentang apa yang sudah terjadi. Yang secara khususnya untuk pribadi orang yang kita sampaikan berita ini. Apakah makna kelahiran itu bagi dia? Dan betapa pentingnya dan urgennya untuk dia dapat memperoleh berita itu. Saya teringat satu hal yang sekian tahun yang lalu saya mengunjungi seorang ibu menjelang Natal seperti ini. Dia sudah dalam kondisi yang tidak dapat berbicara tapi kesadarannya masih ada.
pendengarannya masih baik, tapi dia sudah tidak bisa berbicara. Tiap Natal, saudara, dia mendengar berita Natal. Tahun itu untuk terakhir kalinya dia mendengar berita Natal. Tidak boleh banyak orang yang masuk, saudara, karena itu di kamar intensive care, saudara. Saya membawa lilin elektronik karena tidak mungkin bawa lilin yang sesungguhnya, saudara. Saudara, saya berikan dia satu, tidak boleh terlalu lama, saya sampaikan, mari kita sama-sama bersyukur karena kelahiran Tuhan, nyalakan lilin ini. Saudara, saya bantu dia untuk menyalakan lilin dan saya melihat dia menggenggam lilin itu dengan kuat sekali. Saudara, pada waktu saya menyanyikan lagu Malam Kudus, tidak terlalu banyak berita yang saya bisa sampaikan, saudara. Tapi saudara-saudara, dia memegang lilin elektronik itu dengan mengeluarkan air mata. Saya tahu dia bergumul, saudara-saudara. Saudara, di dalam hidup kita pada waktu kita masih punya banyak yang menjadi pegangan kita, berapa pentingnya Natal bagi kita, saudara. Pada waktu kita masih punya banyak keandalan, sesuatu yang menjadi harapan kita di dunia ini, saudara. Termasuk kesehatan kita, termasuk barangkali keamanan yang kita masih miliki, termasuk mungkin jaminan yang ada dalam hidup kita. Berapa penting dan urgennya kelahiran itu bagi kita, saudara, kelahiran Kristus bagi kita. Tetapi bagi ibu ini, dia sudah tidak punya semuanya itu, saudara-saudara. Dia tidak punya semuanya. Tapi yang dia punya adalah yang paling berharga dalam hidupnya. Saya menyampaikan kepada dia, saya katakan, ibu sudah menerima terang itu. Dia datang sebagai terang dalam menerangi hidup kita dan ibu sudah menerimanya. Ibu sudah punya sesuatu yang tidak akan hilang dari hidup ibu. Terang lilin ini menjadi satu lambang simbol bagi ibu bahwa ibu selalu berjalan dalam terangnya dia. Dan terang ini akan terus menuntun ibu kembali kepada terang itu. Sumber terang itu sendiri. Saudara, berita Natal yang seperti apakah yang hari ini kita ingin yakinkan keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang barangkali tahu ada perayaan Natal, bukan orang Kristen pun tahu, saudara. Saudara, saya tertarik sekali dengan satu kota di Indonesia yang tahun ini dihias dengan hiasan Natal, saudara. Bagi saya itu luar biasa, saudara-saudara ya. Sesuatu yang membuat kita harus mengakui, saudara-saudara ya. Tapi berita seperti apakah yang kita beritahukan kepada orang lain, saudara-saudara? Natal itu bukan sesuatu suasana, saudara-saudara. Walaupun kita butuh suasana itu. Apa yang kita ingin yakinkan orang lain, saudara-saudara? Karena orang yang tidak percaya pun dia tahu ada kelahiran Kristus yang diberitakan dari dulu sampai sekarang. Tapi secara pribadi, kalau kita tidak punya pengalaman dan rasa syukur yang dalam tentang kelahiran Kristus, saya tidak percaya, saudara-saudara, kita bisa meyakinkan orang bahwa Natal itu penting bagi dia, saudara-saudara. Saya tidak percaya Natal itu akan menjadi sangat berarti bagi orang lain kalau tidak berarti bagi kita yang memberitakan Natal. Saudara-saudara, yang ketiga, respon daripada para gembala. Mereka mengembalikan kemuliaan itu bagi Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka melihat. Saudara, begitu mudah sekali kita sebagai manusia yang lebih self-centered, saudara-saudara. Hampir pada waktu selalu perayaan Natal kita akan punya satu masa-masa di mana kita juga evaluasi ya. Nah, evaluasi itu kebanyakan kita bersyukur tentang apa yang kita alami. Wah, bersyukur ya, tahun ini ya, Natal kita dihadiri oleh banyak orang. Wah, perayaannya oke, bagus sekali, musiknya bagus, semuanya baik. Hanya panitia letihnya luar biasa, saudara-saudara ya. Karena ngurusin satu gereja, saudara-saudara ya, dengan berbagai kesibukan Natal itu. Extraordinary.
Tapi barangkali kita lupa mengembalikan segala kemuliaan itu bagi Tuhan. Saudara, kita melihat bagaimana gembala-gembala ini, mereka fokus dan kembalikan semua kemuliaan itu bagi Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan. Saudara, kita dapat melihat bagaimana kehidupan setelah Natal menjadi seukuran yang lebih penting daripada perayaan Natal itu sendiri. Apakah setelah perayaan Natal itu kita merasakan kedekatan kita dengan Tuhan? Kehidupan kita berjalan dengan Tuhan terus lebih lekat, saudara-saudara, dengan pengertian-pengertian yang sebenarnya. Saudara, banyak hal yang datang dan pergi dalam hidup kita. Banyak hal yang kita miliki dan juga yang tidak lagi kita miliki. Banyak hari-hari yang kembali seperti kemarin, tapi banyak hari-hari yang kembali sudah tidak seperti kemarin lagi. Tapi ada sesuatu yang terus-menerus membuat hati kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Ada sesuatu yang membuat kita tidak pernah tidak Natalan tiap hari, saudara-saudara. Karena kelahiran Kristus selalu menjadi satu jaminan bagi kita. Dia sudah datang. Penuh kasih karunia dan anugerahnya. Penuh dengan berkat dan kasih karunia. Saudara-saudara, itu yang membuat kita tidak pernah berubah karena dia tidak pernah berubah. Pada waktu kita fokus kita kepada sesuatu yang berubah, kita sulit sekali memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Karena kita lebih memuliakan Tuhan, bersyukur kepada dia, kepada apa yang ada pada kita, tidak apa yang tetap ada pada Tuhan, saudara-saudara. Jaminan yang ada pada dia. Kemuliaan gembala-gembala kembalikan kepada Tuhan. Dan dikatakan mereka memuji Tuhan. Mereka memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Biarlah itu terjadi di dalam perayaan Natal tahun ini di gereja-gereja yang merayakan Natal. Tentunya di tengah-tengah kita hari ini di dalam persiapan kita untuk merayakan Natal. Satu pujian yang dinyanyikan oleh malaikat kembali mengingatkan kita bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya kira nyanyian malaikat ini tidak hanya sekedar nyanyian yang merdu, tapi memiliki makna dan memberikan satu arahan yang tepat bagi kita, saudara-saudara, setiap kita. Bahwa di dalam setiap persiapan Natal dan memperingati kelahiran Tuhan, kemuliaan terus kembali kepada Tuhan yang di tempat yang maha tinggi. Dan bagi kita harus mengalami bukan sekedar kesibukan, keletihan, tetapi damai sejahtera di bumi. Bagi mereka yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami menyadari ya Tuhan, kami betapa rindu Natal ini menjadi Natal yang khusus dan meaningful bagi kami. Tetapi Tuhan, kami juga merindukan melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus memimpin kami untuk mengalami kembali sukacita Natal yang dialami oleh para gembala itu pada waktu mereka menyaksikan kejadian yang sebenarnya. Kami bersyukur Tuhan karena Natal tiap tahun menolong kami untuk kembali kepada peristiwa itu. Tetapi yang kami rindukan adalah mengalami peristiwa itu dan mensyukuri apa yang telah Tuhan lakukan. Tahun ini seperti tahun-tahun yang sebelumnya terbuka begitu banyak kesempatan untuk kami memberitahukan banyak orang yang belum pernah mendengar berita sesungguhnya tentang Natal. Karena Natal telah dihiasi dengan berbagai ornamen dan berbagai harapan yang sementara. Kami memohon Tuhan Kau menolong kami untuk dapat memberitakan Natal yang sebenarnya dengan meyakinkan orang-orang di sekitar kami bahwa mereka membutuhkan Natal itu. Jaminan tentang Tuhan membawa seluruhnya penuh berkat dan kasih karunia.
dan hidup di tengah-tengah kami. Memohon Tuhan menolong kami tahun ini, kehidupan kami dapat memuliakan Engkau di tempat yang maha tinggi. Dan sesungguhnya gereja-gereja mengalami damai sejahtera. Kami berdoa dan mohon berkat untuk setiap kami. Engkau mengenal kami Tuhan secara pribadi, dan biarlah Tuhan Engkau berkenan menjamah kami. Menolong kami Tuhan untuk kami mengalami Natal dan sukacita Natal itu. Demi nama Yesus Kristus, kami mengalaskan doa dan permohonan kami. Amin.